Halo, oke. Selamat malam. Ya, ini malam hari ya, oke. Jika ketemu lagi kita dalam video ini, salam sehat dan salam sukses semua urusan. Ya, itu penting itu, sehat dan sukses semua urusan. Oke, baik. Eh, Langsung saja pada video ini saya akan membahas seputar PHK karena perusahaan harus melakukan efisiensi. Oke. Ada tiga hal yang sebagaimana berikut ini akan dibahas di dalam video saat ini ya. Oke, ya. Em, Sebelum mulai ya, saya akan sampaikan satu berita hot. Oke. Berita yang baik ya. Oke. Berita itu adalah ya. Oke. Sebagaimana Anda lihat tampilan di screen di sana itu, ya, bahwa terhitung, ini satu pengumuman pemberitahuan ya, oke. Terhitung mulai tanggal 17 Agustus 2023, ya, ini tanggal yang keramat gitu ya, kita mulai di sini. Saya, pengasuh video ini, akan mengadakan webinar gratis atau pro bono ya, pro bono itu gratis, dengan aktivitas berupa klinik konsultasi ya tanya jawab ya kayak seperti konsultasi pada umumnya gitu kan tanya jawab tentang hal atau masalah hubungan sosial via melalui Zoom online. Oke. Tujuan klinik hubungan industrial ini adalah sebagai layanan bantuan bagi siapa saja yang memerlukan pencerahan, berkonsultasi, bertanya, berdiskusi, semua hal tentang hubungan industrial ketenagakerjaan. Oke. Nah, klinik ini diselenggarakan setiap hari Sabtu pertama dari satu bulan. Jadi setiap sebulan sekali ya, pada Sabtu yang pertama, jam 10 sampai jam 12 siang ya. Oke. Nah, berikut leaflet yang memuat informasi lengkap tentang klinik hubungan industrial itu. Oke. Klinik yang pertama ya, akan dilaksanakan pada hari Sabtu 2 September 2023. 2 September 2023 sebentar lagi ya. Oke. Silakan mendaftar sekarang juga agar dapat tempat untuk hadir gitu kan. Nah, linknya itu ada di sini, Anda bisa lihat gitu ya. Nah, selengkapnya saya tampilkan juga leafletnya yang saya bagikan kemana-mana. Salah satunya adalah ke video ini. Nah, itu dia. Webinar gratis, pro bono via Zoom, dan sebagainya ya. Di situ ya. Di situ juga ada apa link untuk pendaftaran. Oke. Oke, jadi siap-siap apa segera mendaftarkan agar bisa hadir di apa dalam daftar lebih awal begitu ya. Oke, sampai ketemu nanti 2 September 2023 di Sabtu jam 10 sampai jam 12. Oke. Oke ya. Oke. Oke. Nah, judulnya adalah judulnya adalah kemudahan PHK alasan efisiensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang UU CK. Ya, itu judulnya. Oke. PHK karena perusahaan harus melakukan efisiensi itu ada tiga hal ya yang akan dibahas di sini yaitu satu melakukan efisiensi karena perusahaan sudah mengalami kerugian. Jadi perusahaan itu melakukan PHK efisiensi karena perusahaan sudah mengalami kerugian, sudah rugi. Jadi harus mengurangi pekerja. Nah, itu melakukan PHK karena efisiensi. Nomor dua adalah melakukan efisiensi karena perusahaan mencegah terjadinya kerugian. Jadi melakukan PHK karena alasan efisiensi untuk pencegahan, ya, untuk supaya tidak terjadi kerugian. Ya, oke, oke. Jadi preventif sifatnya ya. Oke, baik. Yang ketiga, selain itu, ya, untuk melengkapi, dibahas juga tentang cara
melakukan persiapan melakukan PHK karena alasan efisiensi. Ya, ini satu tips ya. Jadi sebagai penutup dari video ini. Nah, eh, beberapa hal yang penting itu ya. Oke. Dalam bahasan ini akan ditampilkan eh, pertama atau A, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ya, Yungto PP 35 Tahun 2021, perusahaan dalam melaksanakan efisiensi tidak terkena ketentuan bahwa perusahaan harus tutup. Tidak ada. Silakan lakukan efisiensi, perusahaan akan tutup, silakan, tidak wajib, mau tetap terus buka operasional silakan juga. Jadi bebas ya, silakan melakukan PHK karena alasan efisiensi. Nah, ini tentunya berbeda bila dibandingkan dengan ketentuan mengenai PHK karena alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, tepatnya pada pasal 164 ayat 3 ya. Perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan harus tutup. Wow. Ya. Ya, itulah Undang-Undang 13 tahun 2003 pada pasal 164 ayat 3 yang mengatur bahwa eh, bila melakukan PHK karena alasan efisiensi, perusahaan harus tutup. Baik ya, nyata sekali ya bahwa UJK memang memberikan khususnya tentang pengaturan PHK memberikan kenyamanan bagi pengusaha. Baik, oke. Eh, kita siap untuk memulai ya. Oke, kita mulai bahasan tentang kemudahan PHK alasan efisiensi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang UU tentang Cipta Kerja. Ya, baik. Nah, dimulai dari penyamaan persepsi atau penjelasan tentang apa sih efisiensi itu, agar kita punya pendapat yang sama sehingga bulat tidak ada keraguan ya. Oke. Efisiensi ya, ya jelas bahasa Inggris ya. Maka dicari dalam kamusnya yang bahasa Inggris juga, katakanlah dari Cambridge Dictionary ya, dari Cambridge Dictionary. Di sana definisi tentang efisiensi berbunyi ya, efisiensi itu adalah the quality of achieving the largest amount of useful work using as little energy. Saya ulangi lagi, menurut Cambridge Dictionary, efisiensi adalah the quality of achieving the largest amount of useful work using as little energy. Terjemahan bebasnya adalah efisiensi adalah kualitas untuk mencapai hasil karya yang paling banyak dengan menggunakan sedikit energi. Itu menurut Cambridge Dictionary. Ya, oke. Nah, sekarang bagaimana menurut kamus kita? Kamus kita yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering disingkat KBBI. Dalam KBBI didefinisikan efisiensi adalah ketepatan cara dalam tanda kurung usaha kerja penutup dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya. Nah itu. Apakah yang dimaksud dengan efisiensi itu? Itu. Menurut Cambridge Dictionary dan menurut KBBI. Oke. Nah, terus terang saya lebih setuju dengan apa yang didefinisikan dalam Cambridge Dictionary daripada KBBI. Karena di sini ada eh, ketepatan cara usaha kerja. Bukan masalah ketepatan, tapi penghematan, ya kan? Yang seharusnya keluar banyak biaya menjadi hemat, tapi hasilnya tetap tinggi. Jadi bukan ketepatan cara, bukan masalah tepat dan tidak tepat. Nah, ini. Jadi secara logika saya katakan KBBI harus direvisi. Iya dong, saya orang Indonesia boleh juga dong mengkritisi. Oke ya, ya. Jadi Cambridge Dictionary itu lebih benar. The quality of achieving the largest amount, mendapatkan largest amount, jumlah yang banyak, of useful working, tetapi using as little energy, tapi menggunakan energi sedikit mungkin. Nah, di sini oke. Okay. Jadi akhirnya kemudian menurut saya, ya definisi saya adalah efisiensi bagi operasional perusahaan adalah menghasilkan revenue. Revenue itu artinya uang yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Jadi masih gross ya, masih gross, belum bersih ya.
volume keuntungan bersih sebanyak-banyaknya dengan biaya operasional sehemat-hematnya. Itu menurut saya. Oke ya, baik. Uh, itu pengertian tentang efisiensi ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah mengapa perusahaan harus melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja? Karena efisiensi itu macam-macam. Efisiensi dengan mengubah strategi, efisiensi dengan katakanlah bekerjasama dengan mitra, macam-macam ya untuk efisiensi. Nah, dalam hal ini efisiensi adalah mengurangi cost atau biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja. Ya, tentunya dengan cara mengurangi jumlah pekerja. Ya, baik. Nah, pembahasan tentang hal ini bisa diterangkan dalam 4 hal ya. Jadi tertulis di bawah itu perusahaan harus atau terpaksa melakukan efisiensi antara lain. Kalau ada antara lain berarti masih ada yang lain-lain. Tapi paling tidak di sini ada 4 ya yang saya tampilkan, yaitu karena satu, doktrin umum bagi setiap perusahaan. Doktrin itu ajaran atau keyakinan, doktrin ya. Doktrin umum bagi setiap perusahaan, yaitu mengeluarkan biaya operasional serendah-rendahnya dan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Itu kalau bisa, ya kan? Kalau tidak bisa ya diupayakan supaya bisa. Jadi tidak ada pemborosan. Kalau biaya bisa ditekan sekecil-kecilnya dan kemudian menghasilkan apa output atau produksi yang sebenarnya itu yang ideal, itu ya. Oke. Jadi doktrin umum bagi setiap perusahaan seperti itulah. Atau doktrin umum bagi orang yang berbisnis. Ya. Oke. Yang kedua, dipastikan bahwa cara operasional suatu perusahaan harus efektif dan efisien. Ya harus. Itu syarat mutlak. Ya. Kalau caranya pun tidak efektif, boros, dan tidak efisien, buang waktu, buang tenaga, dan sebagainya, ya itu suatu pengelolaan perusahaan tidak betul. Ya. Oke, baik. Yang ketiga ini, kalau yang satu dua tadi menyangkut bisnis, yang ketiga sudah mulai mengerucut kepada masalah PHK. Oke. Yang ketiga, suatu perusahaan dalam keadaan normal, ini suatu contoh saja ya, suatu perusahaan dalam keadaan normal memerlukan misalnya sekitar 2.000 pekerja. Suatu perusahaan ya, punya atau perlu 2.000 pekerja. Nah, karena terjadi pandemi 3 tahun yang lalu itu kemarin gitu ya, yang baru berlalu, maka produk yang laku dijual menurun tajam. Jadi sudah berproduksi bagus, tapi dijual nggak laku karena nggak ada yang beli. Karena yang beli banyak yang tutup gitu ya bisnisnya. Dalam keadaan demikian, maka perusahaan harus mengurangi produksi. Jadi kurangi produksinya. Menurunnya produksi, salah satu upaya yang dilakukan perusahaan terpaksa harus mengurangi jumlah pekerja sebanyak sekitar 200 pekerja. Jadi yang tadinya 2.000 diperkirakan diperlukan efisiensi dengan mengurangi jumlah pekerja dengan 200, ya jadi tinggal 1.800. Nah ini. Nah di sini kita target kita bicara tentang hubungan industrial, hukum kerjaan, tentang PHK karena efisiensi. Nah kemudian yang keempat, terjadilah PHK karena efisiensi. Ya, kira-kira begitu ya. Baik. Selanjutnya kita lihat dasar hukumnya sekarang. Kita lihat dasar hukumnya ya. Oke. Judul di atas adalah PHK karena efisiensi menjadi sangat mudah dan hemat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, PP 35 2021, daripada berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Masa lalu ya, masa lalu. Baik, ya. Oke. Nah, mari kita lihat bunyi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 164. Kita lihat ya. Oke. Di ayat 3, ya, berbunyi, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan tutup, bukan karena mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut, atau bukan karena keadaan memaksa, tetapi perusahaan melakukan efisiensi. Nah, jadi memang ada 3 macam di sana ya. Ada tutup karena mengalami kerugian, tutup karena force majeure. Nah ini yang dibicarakan adalah tentang efisiensi. Jadi perusahaan melakukan efisiensi dengan ketentuan
pekerja berhak atas uang pesangon 2 kali. Jadi eh, ketika perusahaan melakukan efisiensi PHK itu membayar 2 kali, ya, 2 kali faktor pengali ya pada tabel eh, pesangon ya. Oke. Ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penggantian masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 151 dan uang penggantian hak sesuai harus ketentuan pasal 156. Oke. Nah, di sini, nah, di sini, di sini, di sini perusahaan itu tutup. Kalau kita lihat dari atas ya, kalimat atas. Pengusaha dapat melakukan pengusahaan hubungan kerja terhadap buruh karena perusahaan tutup. Nah, tutupnya ini karena efisiensi. Intinya begitu ya. Nah, jadi intinya kalau di bawah disarikan poinnya adalah di bagian bawah itu perusahaan harus berstatus tutup ya kalau efisiensi bubar ya, oke. Dan bayar uang pesangon 2 kali tabel dan UPMK 1 kali tabel. Itu adalah pengaturan di masa lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, kita bandingkan sekarang dengan apa yang diatur dalam PP 35 tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Oke. Di sini ada 2 ayat ya pada pasal 43 di sebelah kanan itu. Ayat 1, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi. Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi karena perusahaan itu mengalami kerugian, maka melakukan efisiensi dalam hal ini adalah melakukan PHK. Sebagian pekerja di PHK. Ayat yang 2, ya, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian. Jadi kesimpulannya adalah pada pasal 43 PP 35 tahun 2021 ayat 1 itu sifatnya adalah bahwa perusahaan sudah mengalami kerugian, karena merugi maka harus action. Action yang dipilih di sini adalah melakukan efisiensi, mengurangi pekerjanya. Dan yang kedua adalah preventif. Untuk agar tidak terjadi kerugian, maka melakukan efisiensi, mengurangi pekerjanya dengan PHK karena alasan efisiensi. Jadi kalau kita lihat di bagian bawah itu ya, jadi pada pengaturan pasal 43 PP 35 2021, perusahaan tetap aktif operasional di dalam urusan PHK karena efisiensi ya. Bayar uang pesangon pun diturunkan ini. Yang tadinya 2 kali tabel sekarang 0,5 kali tabel, gitu kan. Dan UPMK-nya tetap sama 1 kali tabel. Nah, ya kan. Oke. Jadi pesan di sini adalah pengaturan tentang PHK karena efisiensi, apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Yungto PP nomor 35 tahun 2001 itu jauh dipermudah dan diringankan biayanya untuk melakukan PHK karena efisiensi. Baik, nah sekarang kita lanjutkan ya. Ini sudah menyangkut mengenai kiat atau tips untuk melakukan PHK efisiensi. Ya semua ini saya tulis berdasarkan pada pengalaman saya yang tidak sedikit tentang melakukan PHK efisiensi. Baik, ya. Tahapan dilakukan untuk persiapan PHK efisiensi. Langkah 1, lakukan dulu restrukturisasi organisasi perusahaan. Jadi restruktur untuk menjadi yang lain. Ya. Periksa dan tinjau kembali struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka pedoman dan referensi yang terkait langsung dengan jumlah pekerja di perusahaan. Jadi jumlah pekerja di perusahaan itu pertama-tama adalah dari struktur organisasinya, dari situ. Lakukan restrukturisasi organisasi perusahaan jadi lebih ramping, lebih kecil. Tinjau kembali keperluan jumlah berapa divisi. Kalau tadinya ada 6 divisi, ya mungkin kurangi menjadi 4 divisi lah. Departemen atau departemen, unit fungsi dikurangi. Gitu kan. Otomatis isinya, manusianya juga akan berkurang kan. Tinjau kembali jumlah pekerja pada setiap divisi, departemen, unit, atau fungsi. Itu langkah pertama. Oke ya. Oke.
restrukturisasi organisasi perusahaan. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, seleksi atau kriteria pekerja yang mana dan bagaimana akan di-PHK. Nah ini ya meskipun dengan berat hati apa boleh buat ya kan? Mungkin sudah bekerja sama barangkali 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun ya gitu kan. Karena perusahaan harus mengalami penghematan, maka melakukan PHK efisiensi. Nah, sekarang kita tinggal memilih bagaimana kriteria yang akan masuk daftar satu kelompok orang-orang atau pekerja yang harus di PHK karena alasan efisiensi. Nah, antara lain ya, pertimbangannya adalah lihat umurnya. Pekerja yang berumur panjang menjelang usia pensiun. Ya. Jadi kita lihat misalnya pensiun kurang 3 tahun, kurang 4 tahun, ini tidak ada ketentuannya. Pokoknya menjelang pensiun lah, agar dia bisa lebih cepat lagi meninggalkan perusahaan. Ya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah atau B, kemampuannya rata-rata saja. Ya, ya cukupan saja lah, tidak luar biasa, tidak apa dan sebagainya. Berkemampuan rata-rata, tidak berkualitas, lebih dari rata-rata. Ya rata-rata sudahlah. Ya cuman bisanya segitu memang. Tidak bisa ditingkatkan dan sebagainya. Sudah mandek, sudah berhentilah di situ kemampuannya. Oke, baik. Yang ketiga, C ya di sini. Pekerja yang tidak berpotensi untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Ya ini mirip-mirip ya seperti yang tadi ya. Seperti yang pada huruf B tadi. Yang D, pekerja sering sakit. Nah, ini kadang-kadang ada satu dua yang sering sakit ya karena ya, tidak sehat ya gitu kan. Pada mudanya sehat, tapi menjelang tua kira-kira usia 50 ini sering sakit, sering sekali sakit. Atau pekerja berperilaku kurang baik, senang ribut ini. Bukannya bekerja ribut dulu gitu. Ada yang seperti itu ya. Oke. Dan bisa ditambah lagi macam-macam alasan atau ciri yang membuat sebaiknya orang seperti itu tidak dilanjutkan. Nah, baik. Oke ya, itu dari seleksi merupakan kriteria syarat-syarat atau hal-hal untuk dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam daftar pekerja yang akan di PHK karena alasan efisiensi. Langkah yang ketiga, adakan town hall. Ini sangat populer ya istilah town hall. Town hall adalah rapat pertemuan masyarakat atau pekerja dengan pihak yang berwenang. Dalam hal ini perusahaan, ya mungkin CEO-nya, mungkin dirutnya yang bicara di situ ya. Untuk pemberitahuan, pengumuman, diskusi hal-hal tertentu secara terbuka. Jadi hadir semuanya di situ. Semua ya bergantian ya gitu kan. Mungkin 2-3 kali ya. Mungkin ada yang orang yang dari pabrik, orang dari luar Jakarta dan sebagainya ya, town hall. Town hall adalah pertemuan umum dan terbuka untuk siapa saja yang bersangkutan bekerja di perusahaan itu. Oke. Jadi ada tanya jawab di situ, buka-bukaan dan semua diberikan informasi yang sama. Oke. Berikutnya B ya di situ. Perusahaan mengadakan town hall, pertemuan antara manajemen dengan semua pekerja bisa dilakukan bertahap ya. Tadi sudah. Oke. Town hall di perusahaan diadakan untuk manajemen menyampaikan, memberitahukan tentang alasan atau sebab perusahaan terpaksa harus mengurangi jumlah pekerja demi kelangsungan hidup perusahaan. Ya, demi kepentingan yang lebih banyak. Jadi terpaksa. Sebenarnya tidak mau, berat hati juga. Tapi apa boleh buat? Memang namanya juga terpaksa. Oke. Berikutnya adalah perlu dijelaskan bahwa PHK karena alasan efisiensi adalah satu hal yang dibolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kerjaan. Ini juga harus ditegaskan untuk memastikan bahwa pekerja tidak mengurangi ini perusahaan sewenang-wenang dan sebagainya semuanya sendiri. Habis manis sepah dibuang macam-macam omelan mereka ya. Jelaskan bahwa ya undang-undang dalam hal ini ya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 memang mengatur dibolehkan perusahaan melakukan efisiensi. Oke. Jadi itu kira-kira yang disampaikan dalam town hall ya tentang PHK efisiensi. Oke. Kemudian langkah berikutnya terkumpul dari berbagai divisi atau departemen pekerja yang akan di PHK karena alasan efisiensi. Jadi satu perusahaan itu kan ada beberapa divisi atau beberapa departemen. Nah, ini direksi menghendaki masing-masing kepala divisi atau kepala departemen atau head atau apa itu merencanakan atau menominasikan, mendaftarkan
siapa pekerja di divisinya, di departemennya yang patut atau perlu masuk dalam daftar yang harus dilakukan PHK karena efisiensi. Oke, jadi berdasarkan kriteria yang tadi. Oke, oke. Nah, sudah kan masing-masing kepala divisi atau head siap dengan mungkin ada satu divisi yang 7 orang, ada yang 6 orang, ada 3 orang, dua orang bekerja dan sebagainya, bisa macam-macam. Siapkan perhitungan semua pembayaran yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang di PHK. Ini untuk budgeting ya, ya kan harus diperkirakan berapa miliar dan sebagainya. Oke. Pembayaran dapat hanya berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan atau ditambah dengan semacam tali asih. Jadi ini tergantung pada kemampuan perusahaan dan kebijakan perusahaan. Apakah pembayaran terkait dengan PHK itu hanya sebatas apa yang diatur dalam undang-undang, tadi 0,5 kali sekian gitu kan, seperti itu, atau selain itu ada semacam tambahan. Nah, ini kebijakan perusahaan ya, bisa disebut dengan tali asih atau golden handshake ya, sebagai insentif. Ini tergantung. Tapi yang terang bahwa harus dibayarkan sesuai dengan rumusan hitung-hitungan sebagaimana diatur dalam PP 35 tahun 2021 yaitu uang pesangon 0,5 kali tabel pesangon itu ya. Oke. Oke. Nah, itu pembayarannya ya. Oke. Nah, kemudian yang C berikutnya terakhir di masing-masing divisi atasan langsung ya. Nah, ini eksekusinya nih. Eksekusinya. Di masing-masing divisi atasan langsung di sini itu paling rendah manajer ya. Jangan supervisor, atasan langsung supervisor yang ngomong, minimal manajer ya. Manajer di divisi itu ya. Memanggil satu persatu pekerja dalam divisi itu atau kelompok pekerja yang akan di PHK. Diberitahu, dipanggil diberitahu. Untuk diberitahu tentang alasan perusahaan harus mem-PHK mereka karena alasan efisiensi. Satu persatu dijelaskan. Oke. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, dalam setiap pertemuan itu, manajer human capital. Karena kalau ada apa yang menyangkut ketenagakerjaan atau manusia, human capital ini yang akan menjelaskan. Mendampingi atasan langsung bekerja itu. Oke. Dan sebaiknya pada waktu menyampaikan seperti itu sudah diberikan di apa kalkulasi kira-kira pekerja itu akan mendapatkan berapa ratus juta lalu berapalah yang akan diterima terkait dengan yang bersangkutan akan di PHK berdasarkan alasan efisiensi. Itu oke. Itu langkah keempat ya. Oke. Langkah yang kelima. Oke. Langkah yang kelima ini langkah yang berjaga-jaga dan waspada. Langkah lima, ya, terakhir, ini jangan sampai tidak ya. Siapkan segala sesuatunya dalam hal ada pekerja atau beberapa pekerja menolak di PHK karena alasan efisiensi. Bisa juga. Dia bersikukuh, dia tidak mau. Malah dia mengatakan, loh kok saya sih? Padahal itu, dan sebagainya sepertinya lebih parah dari saya lah gitu. Ya dia membela diri kan, boleh mengatakan begitu. Ini nggak betul, nggak, mohon Pak saya menolak. Nah, langsung bisa bilang begitu gitu kan. Nah, bagaimana menghadapi seperti ini? Harus siap, ya harus siap. Oke, persiapannya adalah A di sini perusahaan harus siap menghadapi pekerja atau beberapa pekerja yang menolak di PHK karena alasan perusahaan melakukan efisiensi. Nah, bagaimana persiapan itu? B, penolakan pekerja untuk PHK dapat berkembang menjadi terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja. Oh iya, ya kan? Karena dua pendapat, dua kehendak ini bertentangan, terjadinya perselisihan. Perselisihan ini adalah perselisihan hubungan industrial. Oke. Bila memang kemudian terjadi perselisihan hubungan industrial, para pihak dalam hal ini, ya kalau perusahaan memang mau begitu ya, fix kan. Nah, kalau pekerja juga tetap menolak, meskipun sudah dihitung uangnya dapat berapa dan sebagainya, apalagi ada uang tali asih tadi atau golden handshake masih tetap nggak mau juga, ya bisa juga karena dia punya kepentingan tertentu ya. Bila terjadi perselisihan krusial, penyelesaian perselisihan akan melalui proses sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan krusial. Yaitu saya kira Anda banyak tahu melalui perundingan bipartit
Kemudian kalau gagal berlanjut ke mediasi, kalau mediasi gagal ya silakan. Nah, sekarang pertanyaan siapa yang akan menjadi siapa yang akan menjadi penggugat? Oke. Ya, yang menjadi penggugat biarlah bekerja karena dia yang berkepentingan. Jadi perusahaan pasif aja, biar aja jadi tergugat. Oke ya, seperti itu. Ya, oke. Nah, kita lihat nanti ya. Mestinya ya, apabila segala prosedurnya udah memang benar dan sebagainya, perusahaan berhak untuk melakukan PHK karena efisiensi. Ya, oke. Baik, saya kira itu semuanya ya tentang PHK karena efisiensi. Ya, mudah-mudahan di perusahaan tempat Anda bekerja tidak pernah terjadi PHK karena efisiensi, tapi kalau terjadi ya kira-kira seperti itu. Dasar hukumnya pelaksanaan proses. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Oke. Oh ya, saya pesan ya, silakan share video ini, bagikan video ini ke teman-teman Anda yang kiranya memerlukan. Jadi dengan demikian Anda pun sudah berbagi ya, mem- tidak mengungkungi sendiri ya, dibagikan, bagikan agar yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Oke, ya oke, sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat dan sukses selalu dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya yang tidak kalah serunya. Oke, baik sampai di sini ya. Oke, oke.